Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sabun sampurasun, mugia rahayu sagudumadi, damai seluruh alam. Perkenalkan, nama saya Raden Hermawan Tirtayasa, atau sering dikenal dengan sebutan Raher, yaitu teman-teman saya di keluarga saya. Saya tinggal di wilayah Jatinegara Kaum, dan pada hari ini saya ingin membacakan buku yang berjudul Jakarta Jaya Sepanjang Masa, karya dari Raden Muhammad Ali SS dan F. Bodmer. Oke, buku ini saya dapatkan dari saudara saya yang bernama Raden Andika Bayu Sentosa. Buku ini beliau dapatkan juga dari Raden Haji Uyoh di Tenggara Kaum di wilayah RT 05 RW 03. Ya, aku mau coba buka buku ini dan mengupas sedikit buku ini di halaman-halaman pertama, dan mungkin next nanti aku akan bacakan buku-buku ini berdua ya sama saudaraku yang memang diberikan amanah buku ini. Tapi sebelumnya aku mau mengupas halaman-halaman awal. Ada apa sih di dalam buku ini? Oke guys, check it out. Jakarta Jaya Sepanjang Masa. Nah, di halaman berikutnya, di halaman-halaman awal di buku ini, aku nemuin Gita Jakarta. Gita Jakarta, ternyata ini sebuah lagu ya teman-teman. Ini sebuah lagu syair gitu ya. Pengarangnya adalah Mohtar Embut. Nah, oke, aku bacakan syairnya ya. Gita Jakarta. Jakarta Raya, ibu kota kita, gerbang Republik Indonesia. Paras wajahmu segar berseri, menghias pertiwi. Berabad-abad kau menjadi saksi gelombang sejarah Indonesia. Berdiri megah menjulang angkasa, Jakarta Raya tambah dewasa. Engkau harapan suri toladan, kebanggaan bangsa. Seluruh rakyat bangkit dan bekerja, bina masyarakat adil raharja. Seperti itu teman-teman. Gita Jakarta. Oke, di buku ini ada tampilan seperti foto Monas pada zaman itu ya. Foto Monas pada zaman sekitar 1960-an. 1960. Ya, ada foto landscape ya. Oke, lalu masuk ke babak pertama. Oke, sebelumnya seperti buku juga pada umumnya ada susunan buku. Nah, seperti kalian tahu, susunan buku itu menerangkan tentang bab per bab dari setiap halaman-halaman di buku ini. Oke. Babak pertama, berabad-abad lamanya rakyat hidup tentram, aman, damai, makmur, bahagia. Subur kaya loh jinawi sang bumi pertiwi. Itulah zaman keemasan kerajaan-kerajaan di bumi Jayakarta. Oke, kita masuk ke halaman berikutnya.
Oke, bab ke-1. Menjelang senja, sejarah Jakarta di zaman purba. Remang-remang nampak tabir sejarah di depan mata. Kabut mistik meliput di gunung, hutan, samudra. Sayup-sayup kelihatan bangunan candi, keraton purbakala. Keluar asap dari celah-celah bumi. Loncat tinggi di angkasa raya. Oke teman-teman, kita masuk ke halaman berikutnya. Ya, di sini ada gambar. Di buku ini ada gambar. Ada gambar seperti artefak ya, seperti artefak. Ini mungkin zaman purbakala. Oke. Zaman purbakala, seperti yang kalian lihat di gambar. Kampak, seperti kampak ya, dari batu. Mungkin batu ini udah sangat mengeras ini ya, mungkin lebih keras dari batu biasanya ini. Lalu ada artefak juga seperti perkakas rumah tangga lah. Ini aku lihatnya seperti perkakas rumah tangga, keperluan seperti untuk memotong gitu ya, dalam bentuk kampak ya, seperti itu. Dan alat-alat untuk yang lain-lainnya, seperti untuk mengulek mungkin ya, mengulek sesuatu mungkin gitu ya. Oke, untuk mengaduk sesuatu mungkin. Oke, kalian seperti gambar di atas, kalian bisa lihat. Dan ada juga peta. Ada juga peta dari Jakarta Tempo dulu ya. Jakarta Tempo dulu. Oke, kalian bisa lihat. Oke. Dan di halaman berikutnya ada gambar potret. Ini seperti apa ya? Seperti gentong ya, tapi kecil ya. Ini seperti ya, mungkin seperti gentong untuk air mungkin ya, untuk air atau untuk kendi ya, seperti kendi air gitu ya, untuk menaruh air mungkin ya, seperti itu. Atau untuk bisa juga gemuk ya, untuk menaruh beras seperti tempayan ya, seperti itu ya mungkin ya, seperti itu. Dan seperti kalian lihat di situ ada artefak-artefak dengan kode-kodenya. Oke. Dan di bawah sini, tepat di bawah di bagian buku ini ada tulisan, jauh di pedalaman daerah Lewiliang, di daerah Cilengsi, terdapatlah pusat-pusat pembuatan alat-alat daripada batu di zaman purba. Dengan melalui Cihaliung, alat-alat batu itu diangkut ke permukiman purba di pantai Teluk Jakarta Purba. Manusia Jakarta Purba mengangkut alat-alat batu itu ke permukiman manusia purba di pelosok-pelosok Nusantara dengan cadik. Nah, cadik itu guys, itu semacam perahu kecil ya, semacam perahu kecil yang bisa menyusuri sungai-sungai kecil juga ya, cadik ya, seperti itu ya. Mungkin kita kenal sekarang tuh kayak perahu ya, gitu. Oke. Manusia Jakarta Purba mengangkut alat-alat batu itu ke permukiman manusia purba di pelosok-pelosok Nusantara dengan cadik dan perahunya untuk ditukarkan dengan barang apapun juga yang berharga baginya. Jadi perahu itu dijualin guys. Perahu itu ditukar, seperti ada transaksi ya. Seperti ada transaksi di sana yang dimana cadik tersebut yang untuk transportasi itu ditukar sesuai dengan keperluan yang mungkin seperti beras, gandum, atau rempah-rempah, atau mungkin juga seperti barang-barang berharga seperti mungkin emas dan lainnya. Oke. Dengan alat-alat dan senjata yang sangat bersahaja itu, manusia purba berani dan mampu mengadu nasib di darat maupun di laut. Ya. Jadi bisa dibilang mereka ini bermodalkan alat-alat yang sederhana, yang dimana itu menjadi modal mereka untuk dalam perjalanan ya, gitu, seadanya gitu ya. Jadi bekalnya seadanya gitu ya. Oke, di halaman berikutnya ini ada prasasti. Ini unik guys, ini unik. Oke, ada prasasti piagam ya, piagam sebagai tanda gitu ya,
Ini ada di bab kedua di buku ini, dengan judul Tarumanegara. Tarumanegara, Senja Sejarah di Jayakarta. Oke, berarti ini masih jauh sebelum terbentuknya Jakarta ya teman-teman ya. Jadi ini hanya latar belakang saja ya. Oke, ini hanya latar belakang saja, kisah atau sejarah sebagai pendukung ya, sebagai pendukung, sebagai latar belakang ya kalau dalam sebuah cerita ya. Lamat-lamat, bajang-bajang, sepanjang netra, kelun-kelun kemutuk sang dupa menyundul angkasa. Perlahan-lahan winedar buka sang tabir masa. Samar-samar Kraton Sri Purba Indonesia, Keraton Sri Maharaja Punawarman di Tarumanegara. Seperti itu bunyinya. Oke, ada keterangan lagi di bawahnya. Prasasti atau piagam yang dipahat pada batu yang berbentuk tugu ini menyebut Punawarman sebagai raja yang memerintah kerajaan Tarumanegara. Prasasti ini didirikan di Tugu di sebelah timur Jakarta. Prasasti ini didirikan di Tugu ya. Di Tugu di sebelah timur Jakarta. Oke, lanjut ke halaman berikutnya teman-teman. Masih keterangan mengenai Tarumanegara. Aku baca ini ya. Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara adalah suatu kerajaan laut yang banyak berniaga dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara dan dengan negeri Cina. Oke, artinya Tarumanegara ini sudah memiliki hubungan bilateral dengan negara-negara di Asia Tenggara khususnya, dan salah satunya juga yang kita kenal itu Cina. Nah, menurut buku ini Tarumanegara sudah berlayar, sudah bertransaksi dengan negara-negara di Asia Tenggara, dan salah satunya adalah negara Cina. Oke. Banyak barang-barang perhiasan, perabot upacara kerajaan, barang keramik, porselin. Oke. Yang maksudnya barang keramik seperti contohnya porselin ya. Seperti kendi, oke. Seperti piring didatangkan dari Cina. Oke, teman-teman, jadi jangan heran ya kalau misalnya sepeninggalan orang tua kita banyak meninggalkan seperti pajangan-pajangan atau perhiasan-perhiasan yang berbentuk guci semacamnya, seperti piring atau mangkuk yang memang itu bahannya dari porselin ya, seperti keramik ya. Oke. Porselin Cina, Padrau, Tugu batu dari tahun 1522 ya, dari tahun 1522 batu bertulisan dari Raja Punawarman. Oke. Dan seperti itu penampakannya, guys. Itu gucinya ya. Dan ada juga artefak atau patung yang diduga ya, beliau pengarang ini masih pada saat itu masih diduga ya, artinya masih lanjut ya, penelitiannya masih lanjut. Jadi beliau juga menduga ya, patung yang dimaksud patung Sri Maharaja Punawarman ya, yang ditemukan itu belum tentu juga patung Punawarman ya, tetapi mungkin seperti Punawarman ya. Oke. Lanjut ke bab ketiga. Fajar sejarah menyingsing di atas bumi Jakarta, Sunda kala apa? Oke teman-teman, aku mau menjelaskan sedikit tentang Sunda dan
Kalapa. Sunda itu dari kata, bagi filosofi orang Sunda, Sunda itu berarti su itu adalah cahaya atau sinar, na itu adalah agung gitu ya atau besar, da itu adalah sejati. Jadi jika dirangkum menjadi matahari, cahaya matahari yang besar dan abadi, selalu menyinari, seperti itu ya. Dan kalapa. Nah, kalapa ini dari dua kata, yaitu kala adalah waktu dan pa adalah patempatan. Nah, kalapa itu menunjukkan tempat. Oke. Jadi jika disusun kalimatnya Sunda Kelapa, artinya adalah menunjukkan suatu tempat yang dimana itu kaya akan matahari, ya, terbentang mataharinya dari timur ke baratnya. Oke, kaya akan matahari, sinar mataharinya kaya, dan merujuk kepada kalapa. Kalapa itu paling banyak ditemukan di daerah pesisir. Oke, di daerah pesisir. Jadi Sunda Kelapa ini menunjukkan tempat wilayah pesisir, khususnya di wilayah DKI Jakarta masa lalu, yang sebelum berubah nama menjadi Batavia. Oke, kita lanjut ya. Ada tulisan seperti ini. Tabir menghilang, tampak candi. Keraton cemerlang, sawah subur. Hijau menguning sang padi. Jauh tinggi gunung berselimut mendung hitam. Gemericik bunyi air nan terjun dalam sungai. Melambai di Pajajaran. Kita lanjut ke halaman berikutnya teman-teman. Dan kalian bisa lihat ada gambar peta yang dibuat oleh Belanda pada masa itu. Oke, mereka menamakan peta tersebut adalah Java Mayor. Oke. Di dalam peta tertulis Java Mayor. Mare Lansdo. Mare Lansdo. Java Mayor. Meridis. Nah, artinya Java Mayor adalah pulau utamanya dari pulau-pulau sekitarnya yang mengiringi, tapi menjadikan Java ini adalah pusat daripada pulau-pulau yang mengiringi di sekitar-sekitarnya. Artinya pulau besarnya, pulau utamanya. Maka itu mereka menamakan Java Mayor. Oke. Ada artikel lagi di bawahnya dalam buku ini. Sunda Kelapa adalah satu bandar internasional yang dikenal oleh pelaut-pelaut Asia maupun Eropa. Pada peta-peta dunia, Asia yang dibuat oleh Portugis maupun Belanda dalam abad ke-15, Sunda Kelapa sering disebut Sunda atau Kelapa saja. Seperti di zaman Purbakala dan di zaman Kerajaan Tarumanegara, permukiman di pantai Teluk Jakarta di zaman Kerajaan Pajajaran menjadi pusat kegiatan manusia. Sunda Kelapa adalah bandar kerajaan Pajajaran. Dan Sunda Kelapa masuk dalam wilayah Pajajaran. Oke. Dengan melalui Sunda Kelapa, apapun juga yang dihasilkan oleh Pajajaran disalurkan ke dunia perniagaan internasional. Ya. Jadi apapun yang dihasilkan oleh wilayah kekuasaan Pajajaran itu disalurkan lagi ke dunia internasional, artinya ke seberang pulau, ke luar negeri, menggunakan satu akses, yaitu port, atau kita kenal dalam bahasa kita pelabuhan ya, atau dalam bahasa kunonya sebutnya adalah bandar ya, seperti itu ya, atau pelabuhan, tempat bersandarnya kapal. Oke. Di halaman berikutnya, oke, ada
ada prasasti, atau batu peringatan, yang dibuat oleh Portugis. Aku tampilkan gambarnya. Dan di halaman ini ada keterangan atau ada tulisan, ya. Ini bahasa Portugis ya teman-teman, tapi ada terjemahannya. Bahasa Portugis yang sejak 1511 menduduki Malaka banyak berniaga dengan Sunda Kelapa. Pada waktu itu Sunda Kelapa belum menjadi bandar Islam. Agama Islam dan perniagaan Islam yang berpusat di Kesultanan Demak berkembang dengan pesat dan sudah meluas ke Banten, bertalian dengan ancaman perkembangan agama Islam itu sendiri. Raja Sunda Kelapa yang disebut Sangidepati atau Sang Hyang oleh orang Portugis. Jadi orang Portugis ini menyebutkan Raja Sunda pada saat itu ada dua sebutan, Sangidepati atau Sang Hyang, seperti itu. Mengadakan perjanjian dengan Panglima Portugis di Malaka. Nah, panglimanya bernama G. de Albuquerque. G. de Albuquerque atau G. de Albuquerque yang diwakili oleh Ilem. Ini utusannya dari Panglima Portugis ya. Piagam perjanjian yang disimpan di arsip kerajaan Portugal di Lisboa tidak ditandatangani oleh pembesar-pembesar Sunda Kelapa. What the fucking hell? Kumaha ieu teh? Ada perjanjian yang tidak ditandatangani dua belah pihak, hanya satu pihak saja. Bagaimana dikatakan perjanjian? Yang tampak hanya tanda tangan Elem dan pejabat-pejabat Portugis lainnya. Aku ulang ya guys. Piagam perjanjian yang disimpan di arsip kerajaan Portugal di Lisboa tidak ditandatangani oleh pembesar-pembesar Sunda Kelapa. Yang tampak hanya tanda tangan Ileme dan pejabat-pejabat Portugis lainnya. What the fucking hell? Itu teman-teman. Jadi mantapnya gitunya. Sejarah kudu diwedar, sejarah kudu dibuka, kudu diinformasikan gitu ya, sebagai kajian sejarah buat kita ya, sebagai pepeling, sebagai pengingat-ingat, sebagai pengkajian, supaya kita itu lebih bisa sadar akan sejarah apa yang terjadi pada masa itu. Kita lanjut aja, kita kulik buku ini guys. Perjanjian Sunda Kelapa Portugis ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 1522. Pada waktu itu juga Portugis mendirikan sebuah batu peringatan atau disebutnya Padrau di Sunda Kelapa sebagai bukti bahwa Raja Sunda Kelapa sudah mengakui Raja Portugis sebagai yang dipertuan. Bagaimana bisa? Kumaha ieu bisa kieu? Tidak ada persetujuan, tidak ada tanda tangan perjanjian yang dibuat oleh pendiri-pendiri pembesar-pembesar Sunda Kelapa dengan Portugis. Tidak ada. Hanya tanda tangan mereka saja, kelompok mereka. Tapi yang jadi anehnya, kenapa ada prasasti ketika kesepakatan itu tidak disepakati oleh satu pihak yang lainnya? Jelas, ini adalah rekayasa politik untuk menguasai satu
daerah atau suatu wilayah. Bahwa Raja Sunda sudah mengakui Raja Portugis sebagai yang dipertuan. Menurut mereka, ya itu ya. Menurut mereka adalah Raja Sunda sudah mengakui Raja Portugis sebagai yang dipertuan. Ya, cek manehna eta lain cek urang, cek manehna sorangan, ya. Di tempat padro itu berdiri, Portugis akan menerima 1000 kantong lada sebagai tanda persahabatan. Koplok, bagong, eta lain persahabatan, eta nama namina, eta teh ngompas, malak, ya teman-teman. Itu namanya pemalakan, ya, atau pemerasan, seperti itu ya. Mungkin mereka menyebutnya upeti ya, tapi bahasanya dibikin halus ya, diperhalus sama mereka seperti itu ya. Bahwa seolah-olah pembesar Sunda Kelapa sudah menyetujui juga ya. Tapi sedangkan, nah jadi tanda tanya besar adalah bukti-bukti surat perjanjian yang ada di Lisboa itu hanya ada tanda tangan dari pihak Portugis saja, tidak ada tanda tangan dari pihak pembesar Sunda Kelapa. Unik. Tapi seperti itulah. Maka itu dari sini kita tahu bahwa Sunda Kelapa tidak pernah menyetujui kesepakatan apapun yang berkaitan dengan patok atau prasasti peringatan, batu peringatan yang disebut padrau tersebut. Oke, lanjut ya. Bab kedua.